Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai portfolio risk and return assessment kelompok kami. Dengan saya adalah Syah Putri. Saya Angela Maralda Kuswandi. Saya Bima Maheswara Mulyono. Saya Kyundi Wijaya. Saya Minghao. Dan saya Vincent. Ya, jadi pada presentasi kali ini kita akan membicarakan tentang latar belakang, keunggulan, perkembangan 5 tahun terakhir, dan data Excel dari saham yang kita analisa. Jadi, 3 saham yang kita pilih untuk menjadi analisa kita adalah PT Semen Indonesia Group, Jasa Marga, dan Sinarmas Multiarta. Latar belakang dari perusahaan-perusahaan tersebut. PT Indonesia Group. PT Semen Indonesia sebelumnya bernama PT Semen Gresik, diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. PT ini merupakan perusahaan semen milik negara yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak kemerdekaan hingga saat ini. PT Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik negara pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991 dengan kode SMGR. Pada saat ini, porsi saham PT Semen Indonesia yang dimiliki oleh negara adalah sebanyak 51% dan sisanya dimiliki oleh publik. Yang kedua itu Jasa Marga. Jadi Jasa Marga pada 1 Maret 1978, pemerintah mendirikan PT Jasa Marga. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Pada 2007, Jasa Marga menjadi perusahaan publik melalui penawaran umum perdana saham atau IPO dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode JSMR. Dan yang terakhir itu Sinarmas Multiarta. PT Sinarmas Multiarta itu berdiri pada 21 Oktober 1982. Pada awalnya berdirinya perusahaan bergerak di bidang pembiayaan. Pada 5 Juli 1995, PT Sinarmas Multiarta ini melakukan IPO dengan kode SMMA. 1 tahun kemudian, perusahaan memutuskan untuk mengubah bidang usahanya menjadi perdagangan, industri, transportasi, real estate, dan jasa yang dilakukan anak perusahaan. PT Sinar Multiarta menyediakan produk dan layanan terintegrasi kepada pelanggan individu atau korporasi. Segmen pelanggan individu memungkinkan persetoran untuk mendukung individu memenuhi kebutuhan dan mendukung usaha kecil dan menengah. Sedangkan segmen korporasi menyediakan layanan keuangan, solusi keuangan, dan menawarkan akses peluang investasi domestik dan global. Jadi keunggulan dari setiap perusahaan tersebut adalah SMGR adalah produsen semen terbesar di Indonesia. Jasa Marga adalah perusahaan yang memiliki peran besar dalam mengolah jalan tol di Indonesia. Dan SMMA adalah PT yang mengolah keuangan dari grup Sinarmas Group dan salah satu penyedia jasa keuangan yang terkemuka di Indonesia. Dan ini adalah data statistik graf yang terlihat 5 tahun terakhir dari 2017 sampai 2021. SMGR. Dari statistik pada gambar di kanan terlampir terlihat bahwa saham SMGR memiliki kondisi yang tidak terlalu stabil dan mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir. JSMR pada data di samping menunjukkan bahwa JSMR mengalami sedikit penurunan dari 5 tahun terakhir dan memiliki kondisi yang tidak stabil. Dan juga JSMR mengalami penurunan yang signifikan pada Maret 2020 yang diperkirakan karena adanya wabah corona yang memasuki Indonesia.
Dan yang terakhir SMMA, pada grafik yang tersedia kita mengetahui bahwa saham dari SMMA memiliki kondisi yang stabil dan adanya peningkatan dari 5 tahun terakhir. Dan sekarang kita berlanjut ke penjelasan yang ada di data Excel. Ya, jadi dalam analisis portfolio ini kami menganalisis portfolio dalam perusahaan SMGR, GSMR, dan SMMA. Kami mencari data adjusted cost per bulannya dari 5 tahun terakhir pada Januari 2017 hingga Desember 2021. Dari Yahoo Finance kemudian adjusted cost-nya dipindahkan ke dalam Excel. Dan ini adalah data adjusted cost dari 3 perusahaan saham yang kami analisis. Setelah mengetahui adjusted cost-nya berapa, maka langkah selanjutnya kami mencari monthly return-nya, yaitu dengan cara adjusted cost pada bulan 1, lalu dikurang dengan yang bulan kedua, lalu dibagi dengan yang bulan kedua. Lalu akan mendapatkan hasilnya. Dan untuk yang lainnya tinggal ditarik ke bawah. Maka secara otomatis akan keluar monthly return-nya setiap bulannya. Ya, setelah mengetahui monthly return-nya, maka langkah selanjutnya kami arithmetic return dan geomean dengan menggunakan rumus arithmetic dan geometric average. Jadi untuk mencari arithmetic return itu rumusnya ialah sama dengan average dalam kurung monthly return di bulan pertama dibagi dengan monthly return yang paling terakhir. Ya. Lalu enter. Maka akan ketemu hasil untuk arithmetic return. Kemudian untuk mencari geomean kita menggunakan rumus dengan cara sama dengan hasil yang di sebelah geomean itu dikurangin 1. Lalu tekan enter, maka otomatis akan muncul hasil untuk geomean tersebut. Berikutnya dari beta, variance, dan standard deviation dari saham SMGR, JSMR, dan SMMA. Yang pertama mencari variance terlebih dahulu. Untuk mencari variance, itu ialah dengan cara sama dengan monthly return di paling atas dibagi dengan monthly return yang paling bawah, lalu tekan enter. Maka akan keluar hasil dari variance perusahaan SMGR ini. Untuk mencari variance di saham JSMR dan SMMA, cara dan rumusnya pun sama dengan yang tadi. Selanjutnya mencari standard deviation sama dengan yang tadi, tinggal masukkan rumus saja. Jadi cara mencarinya itu ialah dengan cara sama dengan SQRT variance lalu tekan enter. Maka akan muncul hasil standard deviation-nya, dan ini adalah standard deviation saham SMGR. Untuk mencari standard deviation JSMR dan SMMA, cara dan rumusnya pun sama dengan langkah-langkah yang tadi. Dan yang terakhir, mencari beta. Untuk mencari beta dapat menggunakan rumus dengan cara sama dengan slope monthly return yang paling atas dibagi dengan monthly return yang paling bawah, lalu IHSG monthly return paling atas dibagi monthly return yang paling bawah. Lalu kita tekan enter.
maka akan ketemu hasil beta dari saham SMGR ini untuk beta saham JSMSR dan SMA pun caranya dan rumusnya pun sama dengan mencari beta yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menghitung correlation dari SMGR dan JSMR. Yang dimana ini didapatkan dari monthly return. Kita akan geser ke sini dan mencet enter. Dan dijadikan koma, bukan persen. Dan kita blok sampai 5 tahun terakhir, yaitu 2017 Januari. Dan variance didapatkan dari sama dengan var dalam kurung hasil dari SMGR monthly return dan enter. Dan standard deviation rumusnya ialah SQRT. Yang dimana sama dengan SQRT hasil dari variance. Dan sama JSMR sama kayak SMGR. Sama dengan monthly return. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah. Dan variance rumusnya sama kayak SMGR. Setelah itu dapat variance akan menghitung standard deviation. Sama dengan SQRT variance. Rumusnya var P hasil dari monthly return SMGR titik koma hasil dari JSMR. Akan mendapatkan 0,05. Dan rumus correlation yaitu sama dengan covariance dibagi standard deviation SMGR dikali standard deviation JSMR. Dan hasilnya 0,435574542. Dan sama kayak berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk portofolio risk and return. Jadi di sini kita akan berinvestasi terhadap 3 saham di 3 perusahaan ini. Nah, yang dimana jika dilihat dari return ARID-nya itu si SMMA yang paling besar return ARID-nya. Nah, return ARID ini itu didapat dari monthly return-nya. Nah, kemudian untuk mencari return GEO yang SMGR itu dilihat dari hasil geomean di sheets-nya SMGR. Terus standard deviation itu didapat dari hasil standard deviation-nya juga di sheets SMGR. Kemudian untuk portfolio return ARID, hasil portfolio return ARID itu dicari dengan rumusnya weight SMGR dikali return ARID SMGR ditambah dalam kurung weight JSMR dikali return ARID JSMR ditambah A dikali return ARID SMMA. Dan akan keluar hasilnya. Begitupun jika ingin mencari hasil portfolio return GEO dari misalnya yang SMGR, itu weight SMGR dikali return GEO SMGR ditambah buka kurung weight JSMR dikali return GEO JSMR ditambah weight SMMA dikali return GEO SMMA. Maka hasilnya juga akan keluar untuk portfolio return GEO. Terus untuk dan di sebelahnya itu ada hasil dari portofolio VAR yang SMGR. Dan untuk mencari standard deviation portofolionya itu
menggunakan rumus SQFP dan hasil dari portofolio VAR yang di tabel sebelah kirinya. Kemudian untuk CORR, mencarinya misal yang SMGR dan JSMR itu hasil dari correlation SMGR dan JSMR, seperti yang tadi dijelaskan oleh Diana. Kemudian untuk yang return, misal yang 0,44% itu didapat dari monthly return yang berjangka waktu 5 tahun dari perusahaan tadi. Dan mencari return-nya itu sama seperti di awal ketika mencari monthly return-nya. Sekian penjelasan untuk yang portofolio dan dari risk and return, dan sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih.